Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya semuanya. Bagaimana kabar harian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Terus yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Oh ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Elisa Ajol Putri Maresi, mahasiswa S1 Psikologis Universitas Abdurrahman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kognisi sosial. Tapi sebelumnya jangan lupa jempolnya untuk like dan komen video ini ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Apa itu kognisi sosial? Kognisi sosial itu adalah cara kerja pikiran kita dalam memahami lingkungan di sekeliling kita, atau simpelnya tata cara kita memahami, memperhatikan, melihat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kognisi sosial ini menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu bersifat otomatis dan bersifat terbatas. Bersifat otomatis, kenapa disebut bersifat otomatis? Karena kita tanpa harus memikir, kita tanpa harus merasakan, kita sudah pernah melakukan hal tersebut secara spontan. Nah, kenapa disebut secara terbatas? Karena kita harus memilih salah satu atau perbuatan yang akan kita lakukan. Karena salah satu dari perbuatan itu harus memerlukan tingkat titik fokus yang sangat-sangat tinggi. Contoh kognisi sosial yang bersifat otomatis. Pernah nggak sih teman-teman itu ngelihat orang sedang lari atau sedang berolahraga, dia sambil mendengarkan musik? Nah, dia bisa kan secara spontan dia melakukan dua hal sekaligus. Atau kalian pernah kan nongkrong atau ngopi di kafe bersama teman-teman? Nah, itu di saat kalian sedang ngopi, sedang makan, terus kalian sambil ngobrol, sambil ngegibah lah ya, bukan gibah lah, curhat maksudnya. Saya kan lagi makan ya, asik makan, tau gak sih kemarin begini loh, kemarin ada yang diskon loh. Nah, itu tanpa kalian sadari kalian sudah melakukan dua pekerjaan sekaligus secara spontan. Bener gak nih? Bener kan? Dilanjut. Contoh kognisi bersifat terbatas. Misal kalian lagi berenang, tiba-tiba kok perut lapar gitu kan. Nah, kalian harus milih antara berenang dahulu, selesaikan berenang, lanjut makan, atau kalian makan dahulu baru lanjut lagi berenang. Karena itu tidak bisa kalian kerjakan secara bersama-sama. Pertama, kalian akan merasakan kram perut. Oke, mungkin kalian akan tidak merasakan kram perut, jarang mungkin orang terjadi kram perut. Tapi kalian makan di dalam kolam renang itu pasti akan tumpah-tumpah, kotor jadinya. Contoh satu lagi, itu kalian menyetir, kalian itu ngantuk. Nah, kalian harus memilih antara kalian berhenti dahulu untuk beristirahat atau nekat melanjutkan nyetir dengan kondisi mengantuk. Itu akan terjadi kecelakaan. Skema itu sebuah cara mengatur informasi sosial dan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan dan perlu kita ubah. Skema ini sebenarnya didasarkan pada subtema atau tema-tema tertentu. Efek yang ditimbulkan oleh skema itu ada 3 dasar, yaitu atensi, pengkodean, dan retrieval. Atensi itu adalah penyaringan informasi yang masuk. Jadi, informasi yang kita tidak terima itu tidak seluruhnya, alias terfokuskan kepada subjek tertentu atau sasaran tertentu. Nah, terus pengkodean adalah fokus di mana kita ingat hanya yang unik-uniknya saja gitu. Misalnya kan kayak kode unik itu kita pasti langsung hafal dong ya, atau nomor cantik, nomor unik itu kita pasti langsung hafal. Nah, itu yang termasuk dengan pengkodean, sehingga apa yang kita ingat, apa yang kita hafal akan diproses kembali dan menjadi informasi yang konsisten
terus siap untuk di-up kembali atau dibahas kembali. Nah, kalau dan itu adalah mengingat kembali dengan cara membahasnya berulang-ulang dibahas terus-menerus. Tapi skema ini mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah efek bertahan. Efek bertahan terlepas dari kenyataan bahwa efek ini didasarkan pada informasi yang diucapkan secara ekspresif. Begitu faktanya, tetapi tidak mengurangi efek tersebut. Terus efek pemenuhan harapan diri. Skema membuat dunia sosial yang kita alami ini menjadi konsisten dengan skema yang kita miliki. Atau efek ramalan, bagaimana caranya ini menyebabkan ramalan itu terjadi. Jadi kita kayak berbicara kepada diri sendiri, wah ini kayaknya seperti ini nih, ini seperti itu nih. Pernah gak sih mendengar tentang orang timur itu orangnya kasar dan keras, tapi gak lama kita mempunyai teman yang baru pindah dari Indonesia bagian timur. Ternyata dia tidak sesuai dengan efek yang orang-orang bilang, yang seperti bilang, oh iya orang timur ini keras, orang timur ini mungkin keras dalam berwatak ya, kasar dalam berbicara, mungkin bukan kasar sebenarnya, agak keras intonasinya. Nah, teman kita tidak seperti itu, tapi yang ada di otak kita, yang ada di skema kita adalah orang Indonesia bagian timur berwatak keras dan berbicara secara kasar atau lantang. Contoh efek peramalan. Semenjak tahun 2019, penyakit COVID ini sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia manapun. Seakan-akan penyakit COVID ini bisa menular dan mematikan. Nah iya sih, tapi sadar nggak sih bahwa sebelum penyakit COVID itu ada penyakit lain yang memang menular dan mematikan, seperti HIV, AIDS, TBC, dan lain-lainnya. Tapi karena yang terjadi pada saat ini hanya COVID yang dibahas, jadi orang punya ketakutan sendiri dan dia meramal diri sendiri gitu. Apalagi kita misalnya pergi ke tempat yang ramai, terus tiba-tiba ada yang batuk orang, gitu kan. Terus kita pasti menoleh gini, wah COVID nih dia, wah jangan ya kan COVID, ih jauh-jauh lah gitu kan, gak usah dekat-dekat lah, masih nular lagi. Nah kayak gitu. Lanjut dengan informasi overload atau kejenuhan informasi. Kognitif kita itu sangat-sangat terbatas, ya kan? Karena saking banyaknya informasi yang masuk, maka akan terjadi namanya kejenuhan informasi atau information overload, di mana tuntutan pada sistem kognitif kita lebih besar daripada yang harus kita olah. Menurut Baron dan Grimes 2004, kejenuhan informasi adalah suatu keadaan di mana pengolahan informasi kita telah berada di luar kapasitas kemampuan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa bermanfaat. Terus jangan sungkan ya, kalau memang ada pertanyaan atau ada masukan, kalian bisa kok langsung ke sini, ke alamat ini ya. Oke, saya Elisa Ajola, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.